Biasanya kita sebelum kita melakukan ataupun memulai suatu usaha, kita yang pertama yang kita cari adalah berapa pendapatannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Sahabat Abi. Nah, kali ini saya berada di kebun jeruk ya, kebun jeruk milik orang tua saya. Jadi di sini saya akan sharing, akan berbagi pengalaman dari orang tua saya, penghasilan dari kebun jeruk ini. Jadi untuk sahabatku semua yang masih penasaran berapa sih penghasilan, berapa sih dapatnya per hektar dari kebun jeruk, biasanya seperti itu. Biasanya kita sebelum kita melakukan ataupun memulai suatu usaha, kita yang pertama yang kita cari adalah berapa pendapatannya nanti. Oke, baiklah, kali ini saya akan sharing ya. Perlu sahabatku semua ketahui, ini adalah jeruk yang sudah berumur memasuki 7 tahun ya. Jadi ini 6 tahun sudah habis dan memasuki tahun ke-7. Pada saat jeruk ini mulai berbuah di usia 3 tahun memasuki tahun ke-4. Jadi di umur 3 tahun memasuki tahun ke-4 dia sudah mulai berbuah. Jadi memang ukuran standarnya untuk jeruk itu dia akan mulai berbuah itu, dan kita biarkan buahnya dia di umur di atas 3 tahun. Jadi kalau di umur 2 tahun sudah mulai ada yang berbunga, sebaiknya itu kita buang. Jadi nanti kalau kita tetap kita biarkan akan mempengaruhi pertumbuhan dari si jeruk itu sendiri. Kemudian memasuki umur ke-4 tahun ini jeruk sudah mulai berbuah, tetapi tidak seluruhnya berbuah. Dia hanya mungkin hanya beberapa ratus pohon saja yang berbuah, itu pun juga tidak berbuah secara full dalam satu pohonnya. Jadi hanya berbuah satu bagian pang, satu bagian tangkai, seperti itu. Jadi kita mendapatkan saya lupa ya saat itu berapa jumlah kilonya, jumlah beratnya saya lupa, tetapi saat itu kita mendapatkan uang bersih ya sekitar 20 juta. Jadi sekitar 20 juta karena kita saat itu tidak menjualnya ke Palembang, jadi kita hanya menjualnya di kebun. Jadi para penjual eceran mereka datang ke kebun, mereka menggunakan sepeda motor dengan menggunakan ya obrok kiri kanan, dan seperti itulah secara bertahap selama kurang lebih 2 minggu ya. Jadi selama 2 minggu itu para pedagang ecer yang membeli ke sini. Jadi kita di tahun ketiga memasuki tahun ke-4 ya, katakanlah dia berbuah pertama ya, kita mendapatkan uang 20 juta. Kemudian memasuki tahun ke-4 kelimanya, memasuki tahun ke-4 kelima ya, 4 tahun memasuki ke-5 tahun, ini jeruk sudah mulai berbunga lagi. Jadi untuk buah yang musiman yang kedua ini dia berbuah hampir seluruh kebun jeruk ini, hampir seluruh pohon jeruk ini memiliki bunga ya, berbunga dan pada saat itu kita mendapatkan jumlah beratnya. Jadi setelah dipanen kita di total jumlahnya sekitar 40 ton jeruk. Jadi pada saat itu harganya masih lumayan agak bagus ya, sekitar harganya Rp6.000.
Nah, itu kita tidak jual di kebun, kita jual di Palembang. Kemudian untuk tahun kelima memasuki tahun keenam, setahun berikutnya ini jeruk mulai berbuah kembali. Jadi setelah panen kita melakukan perawatan, melakukan pemupukan, pemangkasan. Kemudian ada panas, kemarau ya, waktu itu sekitar 3 bulan. Kemudian setelah memasuki masa penghujan, ini jeruk mulai memuncul berpucuk baru ya, putih ya, dan berpucuk yang daun-daun baru itu ya, daun baru itu dia membawa bunga. Jadi dari daun-daun baru yang baru itu dia membawa bunga. Jadi hampir seluruh dari pohon jeruk ini juga berbunga. Nah, saat waktu itu memang sangat banyak sekali ya bunganya yang nampak, dan di kebun ini semerbak berbau harum. Jadi harum kayak harum bunga melati ya, ya seperti itulah harumnya bunga ya. Jadi dan untuk panen total kita mendapatkan panen untuk tahun ketiga ya, panen tahun ketiga ini kita mendapatkan jumlah berat sekitar 45 ton. Jadi 45.000 kilogram atau 45 ton. Tetapi untuk harganya tidak seperti tahun yang kemarin. Jadi harganya di kisaran 4.000 hingga 5.000 ya. 4.000 hingga 5.000. Jadi sesuai dengan besar kecilnya jeruk, sesuai dengan besar kecilnya jeruk. Jadi kalau jeruk yang kecil ada harganya, dan jeruk yang besar juga ada harga yang lain. Jadi itulah dari 3 kali panen itu kita mendapatkan total pendapatan kotornya ya, belum dipotong dengan pupuk, dengan biaya perawatan, itu hampir mendekati angka 1,5 miliar. Hampir mendekati angka 1,5 miliar. Nah, jadi itu juga belum dipotong dengan biaya-biaya perawatan, biaya pemanenan belum dipotong ya. Oh ya, perlu sahabatku semua ketahui, itu pendapatan itu bukan pendapatan per hektar. Jadi jumlah tanam untuk di kebun jeruk ini sekitar 1.250 pohon ya. Jadi luasnya itu 2,5 hektar. Tetapi dari 1.250 itu tidak semuanya tumbuh dengan bagus. Jadi ada yang mati, ada yang kerdil, ada yang sakit dan lain sebagainya. Mungkin yang dikatakanlah yang masih bagus sekitar 1.100 lah ya, mungkin sekitar itu. Jadi untuk pendapatan tadi itu untuk jumlah tanam sekitar 1.250. Tetapi dari 1.250 ini tidak semuanya tumbuh dengan baik. Jadi ada yang kerdil, ada yang mati, ada juga yang sakit. Jadi bisa dikatakanlah yang berbuah pada saat itu sekitar di angka 1.000 hingga 1.100 pohon. Dan kita mendapatkan jumlah dengan 45 ton. Jadi kalau kita, jadi untuk per hektarnya bisa saja kita bagi-bagi saja ya untuk per hektarnya, karena ini luasnya ini 2,5 hektar. Oke sahabatku semua dimanapun Anda berada, itu saja sharing dari kami mengenai penghasilan ya atau pendapatan dari perkebunan jeruk ya. Jadi perkebunan jeruk ini yang saya sampaikan tadi adalah pendapatan 2,5 hektar. Jadi 2,5 hektar dengan jumlah tanam yang produksi sekitar 1.100 pohon. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabatku semua, dan sekali lagi mohon kesediaannya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk sharing mengenai pengalaman kami khususnya di bidang perkebunan.
Oke sahabatku semua, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.